Halo, Bunga Cinkas here. Jadi ini kayaknya adalah first vlog aku atau vlog pertama aku di Beijing. Padahal udah dari Desember aku di Beijing. Cuman karena kemarin winter dan dingin banget, suhunya di bawah 0 derajat. Jadi bener-bener gak pergi kemana-mana, cuman ke sekolah, apartemen. Tapi sekarang udah mulai hangat, udah mulai ada matahari. Ini suhunya udah 2 derajat, 9 derajat. Terus udah mau mulai masuk ke 10-16 derajat. Makanya baru mulai bikin vlog lagi, baru mulai jalan-jalan lagi. Dan sekarang aku lagi ada di Beijing Zoo, di kebun binatang Beijing. Tentunya main goalsnya adalah untuk melihat panda gitu. Tapi kita lihat ya, pandanya aktif atau lagi males-malesan, lagi mau tidur aja. Kita lihat, oke? Kalian tahu nggak? Kebun binatang Beijing ini didirikan pada tahun 1906 loh, yang artinya menjadi kebun binatang tertua di Tiongkok. Selain tertua, kebun binatang ini juga menjadi salah satu yang memiliki koleksi hewan terbanyak, yakni sekitar 450 spesies hewan darat dan lebih dari 500 spesies hewan laut. Wow, ini kalau dihitung-hitung berarti kurang lebih 1000 spesies ya yang ada di kebun binatang ini. Untuk areanya, ini mencapai 89 hektar, termasuk 5,6 hektar danau dan juga kolam. Wow, ini sih luas banget ya teman-teman. Ada beberapa bangunan bersejarah di sini, tapi untuk pengunjung dari luar negeri, tentunya daya tarik utamanya adalah rumah panda. Yaps, ternyata pandanya lagi kurang aktif nih, karena memang belum jam makan siang. Tapi tetap gemes-gemes banget sih, karena meskipun mereka nggak aktif, tapi mereka tiduran gitu kayak pancake. Terus tadi ada yang jalan, cuman pandanya udah tua dan ditaruhnya tuh kayak jauh gitu loh kandangnya. Oh iya, untuk biaya masuknya ini sekitar 15 RMB atau Rp34.000. Untuk ke rumah pandanya ini ada biaya tambahan lagi sekitar 5 RMB atau Rp11.200. Nah, sekarang aku udah ada di destinasi kedua, yakni Summer Palace atau Yihaian. Dan ini adalah tempat yang pada tahun 1998 menjadi warisan cagar budaya warisan dunia yang diakui oleh UNESCO ya. Tentunya ini kabar yang baik ya untuk warga Tiongkok. Dan juga bangunan ini dibangun pada tahun 1115 Masehi, dimana dibangun oleh dinasti Jin yang menjadi cikal bakal kaum suku Manchu yang kemudian mendirikan dinasti Qing. Tempatnya bagus banget karena ini perpaduan dari istana, danau, dikelilingi danau, dan itu danau buatan ternyata. Terus ada temple, ada taman gitu. Jadi memang awalnya dibuat untuk taman dan untuk tempat istirahat atau refleksi, tapi ternyata dibuat jadi istana dan menjadi tempat tinggalnya keluarga kerajaan pada dinasti Qing. Itu wah, cool. Biaya masuknya ini sekitar 50 RMB atau sekitar Rp112.000 dan paling tepat dikunjungi saat musim panas karena pemandangannya jauh lebih cantik. Sementara saat musim dingin, biasanya bangunannya tertutupi oleh salju. Selain bangunannya yang cantik dan pemandangan alamnya yang memanjakan mata, ternyata Summer Palace juga unggul loh sistem pengelolaan airnya. Selain inovatif, desainnya juga keren banget. Bukan hanya untuk dekoratif, tapi juga memegang peranan utama dalam pengairan kebun dan tanaman sekitarnya. Intinya, menurutku tempat ini benar-benar perpaduan yang indah banget antara arsitektur Tiongkok yang khas dan klasik, landscape alam yang benar-benar memanjakan mata, dan gak lupa juga nilai sejarah yang mendalam karena tempat ini memang sebagai cermin kejayaan saat dinasti Qing. Jadi tempat ini banyak banget cerita soal
Dragon Lady yang memang berkuasa sampai umurnya 73 tahun. 73 tahun The Dragon Lady meninggal. Dan banyak banget cerita-cerita menarik di sini. Dan pernah nggak sih kalian berpikir kalau bangunan-bangunan kayak gini, even di Indonesia kita juga punya banyak ya, itu gimana ya orang zaman dulu bangunnya gitu loh, without technology, tanpa teknologi tapi bisa sekeren ini, sebagus ini, secantik ini gitu loh bangunan-bangunannya. I love this place so much. Nah, sekarang aku udah ada di tempat yang ketiga, yaitu Tiantan atau Temple of Heaven. Nah, jadi kalau di China ini, karena memang mayoritasnya adalah agama Buddha, banyak banget temple-temple yang memang untuk Buddha, untuk berdoa gitu. Tapi ini adalah satu-satunya temple yang tidak ada kaitannya dengan Buddha. Jadi temple ini dulunya digunakan oleh para kaisar di dinasti Qing dan Ming untuk melakukan persembahan kepada langit gitu. Jadi kalau dilihat dari atas, bentuknya tuh square dan bulat yang menandakan bahwa langit gitu. Nah, kompleks Temple of Heaven ini terdiri dari beberapa bangunan megah, yaitu Altar of Heaven, Hall of Prayer for God Harvest, dan Echo Wall. Persembahan yang dilakukan oleh para kaisar ini bertujuan untuk memohon kesuburan tanah dan juga hasil panen yang baik. Oh iya, ini menurut mitos ya, kalau kita berdiri di tengah altar tempat upacara berlangsung, saat berbicara keras, konon akan terdengar suara yang keras sebagai tanda bahwa doa sudah didengar oleh para dewa. Nah, untuk biaya masuknya ke Temple of Heaven atau Tiantan ini sekitar 20 RMB atau Rp42.000 aja. Ya cukup worth it lah ya untuk melihat kemegahan bangunan ini, warna-warna yang menarik, juga belajar sejarah yang mendalam soal Tiongkok. Kalau tadi yang tempat-tempat tertutupnya itu adalah tempat untuk menyimpan bahan makanannya yang untuk dipersembahkan kepada langit, kayak sayuran, terus hewan-hewan daging-daging gitu ya. Terus ada juga untuk tempat memasaknya, dan disinilah tempatnya untuk melakukan upacaranya kayak gitu. Angka 8 adalah angka yang membawa keberuntungan, lalu angka 4 adalah angka yang dianggap membawa kesialan di China. Angka 9 adalah angka yang dianggap powerful. Karena apa? Karena 10 adalah angka untuk Tuhan, sementara Emperor itulah angka 9. Jadi kayak dia merasa berada di bawah Tuhan gitu posisinya. Makanya di sini banyak hal-hal kayak mungkin tangga, terus jumlah lilin, terus mebelnya itu dibuat angka 9. Apa angkanya 9? Bukan angka 9, maksudnya jumlahnya 9 atau multiple 9 gitu. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah tempatnya Emperor gitu. It's the end of the day. Ini dia seharian penuh aku jalan-jalan di Beijing. Tadi pagi ke kebun binatang Beijing, lihat panda, terus kemudian ke Summer Palace, dan yang terakhir ke sini Temple of Heaven. Seru banget cerita-ceritanya, seru juga lihat historical site-nya dari Beijing, dari China. Dan tunggu ya vlog selanjutnya, semoga menarik juga, dan semoga vlog ini juga menarik buat kalian.